Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Untuk mengawali aktivitas kita hari ini, Kamis tanggal 9 Maret 2023, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Hari ini kita disapa lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-20. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Aidang dapotan hati gora jolma nanggosada diadopan di debata anggosian namangulahon patihi. Ai dihorhon patikido panadaon di dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat renungan harian, secara praktis pemenuhan hukum Taurat itu kita realisasikan dengan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana diuraikan dalam hukum Taurat itu. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, menghormati orang tua, tidak berdusta, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengingini harta milik sesama, dan perbuatan-perbuatan baik dan yang benar lainnya. Lalu untuk apakah kita melakukan atau memenuhi seluruh ketentuan hukum Taurat itu? Apakah dengan memenuhinya kita dibenarkan? Atau apakah dengan memenuhi semua ketentuan hukum Taurat itu kita beroleh keselamatan? Nasarian kita hari ini sudah sangat jelas menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Malahan sebaliknya, justru oleh hukum Taurat itulah kita mengenal dosa. Hukum Taurat sendirilah yang akhirnya menunjukkan bahwa kita sudah berada di dalam dosa ketika kita sudah melanggarnya. Namun kita harus hati-hati supaya tidak salah memahami. Karena bisa saja kita bertanya, lalu untuk apa kita memenuhi hukum Taurat kalau ternyata itu tidak dapat membenarkan kita? Dan dengan bertanya seperti itu akhirnya kita menjadi enggan dan ogah untuk memenuhinya. Namun kita akan dibantu untuk memahaminya dengan membaca Yakobus 2 ayat 10. Di sana dituliskan seperti ini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jelaslah dapat kita pahami. Ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dengan sempurna memenuhi hukum Taurat. Karena jikalau kita berusaha untuk menuruti dan memenuhinya semuanya namun mengabaikan salah satunya, kita gagal untuk memenuhi semuanya. Saudara-saudariku, ajaran pembenaran oleh iman atau yang sering kita sebut dengan sola fide yang merupakan salah satu dari 3 ajaran penting dalam Protestanisme, yaitu sola gratia hanya karena anugerah, sola fide hanya karena iman, dan sola scriptura hanya oleh karena kitab suci. Ajaran ini merupakan inti perbedaan dari kekristenan dari yang lainnya. Ketidakmampuan kita memenuhi seluruh ketentuan hukum Taurat akhirnya terbayarkan dengan kehadiran Yesus Kristus untuk menebus kita. Intinya kita sudah gagal memenuhi seluruh hukum Taurat dan upah kita adalah maut dan kematian kekal. Namun Yesus Kristus sudah membayarkannya dengan membebaskan kita dari hukuman karena dosa dan ketidakmampuan kita memenuhi seluruh hukum Taurat itu. Sehingga keselamatan kita bukan lagi karena usaha dan perjuangan kita untuk memenuhi seluruh hukum Taurat itu, melainkan karena anugerah Allah, sola gratia. Oleh sebab itu, kalau kita saat ini masih harus memenuhi seluruh ketentuan hukum Taurat, itu adalah bukti bahwa kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan itu. Kita memenuhinya bukan lagi supaya memperoleh keselamatan, melainkan karena kita sudah memperoleh dan ingin hidup di dalam keselamatan itu sendiri. Apakah saudara sudah menerima anugerah keselamatan itu? Jikalau iya, tetaplah penuhi hukum Taurat sebagai buktinya.
Karena dengan memenuhinya lah kita berjuang menghindarkan dosa di hadapan Allah yang sudah memberikan anugerah keselamatan itu melalui penebusan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.